terjadi rivalitas sehingga semua cara yang digunakan, dan saya sudah katakan tadi bahwa salah satu kelemahan proporsional terbuka adalah terbukanya ruang money politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali bersama saya Bang Elo di channel kami Obi Production. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga segala aktivitas keseharian kita dapat kita laksanakan sesuai dengan rencana-rencana yang telah kita susun. Baik teman-teman sekalian, saat ini adalah saat di mana partai-partai politik sedang melakukan penyusunan calon legislatif baik di tingkat daerah, provinsi, dan tingkat pusat. Nah, tentu bermunculanlah calon-calon legislatif atau caleg-caleg yang baru atau caleg-caleg pemula. Oleh karena itu, di dalam video saya kali ini, kami ingin mencoba memberikan informasi sebagai referensi atau tambahan pengetahuan tentang ada 6 hal paling tidak yang harus dipahami oleh caleg-caleg pemula ketika ingin ikut berkontestasi di dalam pemilu legislatif yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 yang akan datang. Kenapa ini penting? Karena ya tentu semua calon legislatif yang ingin berkontestasi tentu ingin berharap mereka yang terpilih, meskipun mereka adalah pendatang atau pemula. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan adalah kenali medan pertempuran dan karakter tim. Ini teori perang sebenarnya. Jadi kita harus mengenal di medan di mana kita bertempur, di mana kita berkompetisi, siapa-siapa kompetitor kita, partai apa yang sebaiknya kita ikut bergabung sebagai caleg di situ. Selain kekuatan kompetitor, kemudian medan yang kita akan hadapi, kita juga perlu mengetahui sejauh mana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan kita itu sendiri. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah ilmu pengetahuan, biasanya dikatakan bahwa perlu kita melakukan analisis SWOT. SWOT analisis inilah untuk mengetahui kekuatan, peluang, dan ancaman bagi kita yang ingin menjadi calon legislatif tentunya. Ini penting untuk kita ketahui di awal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, kita harus mendapatkan kalkulasi yang jelas tentang partai politik, termasuk tadi kompetitor-kompetitor yang ada di internal partai yang kita temani untuk berkompetisi. Kenapa ini penting? Karena kita harus memastikan bahwa di daerah pemilihan yang kita ikuti, ini caleg-calegnya ketika dikalkulasi diyakini akan memperoleh 1 kursi. Kalau tidak yakin atau jauh dari keyakinan, maka jangan bergabung. Kalau memang ingin duduk, biasanya sebagai caleg pemula justru mencari partai-partai yang kecil atau caleg-caleg yang tidak terlalu potensi, karena ingin menonjol sendiri, ingin menang katanya. Padahal apa yang terjadi? Partai ini tidak memperoleh 1 kursi, secara otomatis dia juga tidak mendapat kursi. Lebih baik kita yakin bahwa di situ ada kursi 1, lalu kita fight untuk bertarung. Kalau memang kita yakin bahwa kita punya kekuatan dengan beberapa variabel-variabel yang kita miliki, investasi sosial, investasi politik, kapasitas, dan logistik yang kita miliki. Kita fight saja bertarung dengan partai-partai yang memang kita yakini akan memperoleh kursi.
Karena banyak teman-teman sekalian yang justru gagal duduk hanya karena persoalan sepele itu tadi. Padahal seandainya mereka masuk bertarung di partai-partai besar, justru dia lebih unggul, suaranya jauh lebih bagus dibandingkan orang yang duduk misalnya di partai A atau di partai B. Oleh karena ini penting, banyak orang yang tidak duduk hanya karena salah atau tidak tepat memilih partai. Kemudian hal lain juga yang perlu kita perhatikan di awal-awal ya, sebelum kita mendaftar di partai, memasang atribut seperti baliho, stiker, kemudian spanduk dan sebagainya adalah lakukan dulu pertemuan-pertemuan di tingkat keluarga, sahabat, dan teman-teman dekat Anda, karena mereka lah yang paling tahu secara pribadi tentang Anda. Adakan pertemuan, karena apa? Di situ terbangun ikatan emosional dari awal, sehingga keluarga ini, teman-teman, sahabat ini bisa saja militansinya terbangun dari awal untuk mendukung Anda. Mungkin saja ada satu dua yang tidak mendukung karena alasan-alasan lain, tetapi mungkin lebih mayoritas mendukung. Nah, terkadang banyak yang mengabaikan hal ini, sehingga ketika dalam perjalanannya, setelah dia jadi caleg, ada keluarga yang tidak mendukung karena merasa tidak dilibatkan di dalam proses awal. Dia tidak dihargai, tidak ada reward untuk mereka, padahal mereka ingin membantu. Ini penting, karena selain berdasarkan pengetahuan, ini pun juga menyangkut persoalan pengalaman. Kemudian momentum pertemuan itu bisa saja kita mendapatkan masukan dari keluarga dan teman tentang tim-tim nantinya yang kita akan bentuk. Karena kalau kita salah menyusun tim atau merekrut tim, kita juga bisa gagal. Kesalahan dari awal bisa berdampak gitu. Karena kita tidak mengenal siapa orang-orang yang terlibat dengan kita, karakternya seperti apa, apakah betul-betul dia punya niat yang baik untuk menjadi bagian dari kemenangan kita, itu kan kita tidak tahu. Dan biasanya kita dapatkan informasi justru dari keluarga, sahabat, dan teman-teman dekat. Catatan, apalagi kalau kita lama di daerah luar, tiba-tiba pulang ke daerah untuk menjadi caleg, atau orang luar sekalipun tiba-tiba mau jadi caleg di daerah. Nah, ini harus betul-betul hendaknya dijadikan patron, dijadikan alat ya, instrumen untuk kita lebih hati-hati di sini. Karena apa? Biasanya orang mengabaikan ini, sehingga jangan heran jika keluarga dan sahabat justru memberikan dukungan ke orang lain karena Anda menganggap sepele hal ini. Nah, yang kedua adalah lakukan sosialisasi silaturahmi secara door-to-door campaign atau DTDC. Sosialisasi secara door-to-door campaign agar masyarakat mengenal Anda secara dekat. Kenapa ini penting dan besar manfaatnya? Karena ketika Anda melakukan komunikasi dan silaturahmi langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat atau konstituen, maka akan terbangun yang namanya komunikasi verbal, komunikasi secara langsung, sehingga ada kesan positif yang ditimbulkan oleh tuan rumah. Dan biasanya ini dikerja lebih awal, lebih cepat dari yang lain, jauh lebih bagus. Tetapi jika targetin suara Anda memang besar, katakanlah calon provinsi misalnya, atau calon DPR RI, maka perlu membangun infrastruktur tim yang lebih besar untuk melaksanakan door-to-door campaign. Nah, sebaiknya didampingi oleh lembaga atau personal yang memang punya pengalaman untuk itu. PSK bisa memberikan training-training, sehingga kerja-kerja tim Anda ini secara terstruktur, terorganisir, dan masif di lapangan. Karena jika dilakukan sendiri, ya tentu juga Anda memiliki keterbatasan karena wilayah Anda sangat luas dan bisa jadi waktu semakin kasih. Ya. Kemudian ingat, strategi pemenangan caleg, bupati, kemudian presiden sudah mulai meninggalkan sistem-sistem yang konvensional, sudah mulai masuk ke wilayah yang namanya era digitalisasi atau kerja-kerja profesional berbasis data, sehingga kegiatan-kegiatan pemenangan itu bisa diukur, kita bisa memberikan estimasi, sehingga
target-target kita itu ya bisa kita perhitungkan sejauh mana proses-proses kerja yang sudah ada. Jadi kalau melakukan sistem konvensional murni ya bisa saja Anda ketinggalan. Kemudian yang ketiga adalah bangun personal branding di media sosial. Beberapa hasil survei menunjukkan pengguna media sosial sangat berpotensi dijadikan target untuk kampanye. Karena pengguna media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok sangat besar. Di era sekarang ini anak kecil saja sudah menggunakan handphone. Tetapi Anda harus hati-hati, lakukan riset-riset kecil tergantung target segmen yang Anda inginkan. Karena tidak semua misalnya orang menggunakan Facebook. Katakanlah misalnya pemilih, Anda punya target, Anda ingin sasar pemilih milenial. Maka pemilih milenial ini lebih banyak menggunakan Twitter, Instagram, TikTok daripada menggunakan Facebook atau WhatsApp misalnya. Itu harus kita lihat sehingga tim media yang kita akan bentuk, mereka bekerja secara terorganisir untuk membangun personal branding Anda. Dan tentu untuk membangun personal branding ini tidak hanya di media sosial, tetapi di media cetak, media online, bahkan sampai TV-TV lokal bisa saja dilakukan. Apa sih sebenarnya urgensi daripada personal branding? Personal branding itu akan mempengaruhi persepsi positif masyarakat tentang figur atau tentang Anda apabila personal brandingnya positif. Misalnya Anda dipersonal brandingkan sebagai seorang caleg yang cerdas, peduli, merakyat. Itu yang tertanam di alam pemikiran atau di alam pemikiran masyarakat kebanyakan, bahwa si A orangnya cerdas, orangnya merakyat, orangnya sosial. Nah, persepsi positif ini akan berjalan sendiri melalui komunikasi-komunikasi, interaksi-interaksi orang yang mengenal Anda dan menyampaikan kepada orang lain tanpa Anda suruh sekalipun. Sehingga lahirlah namanya pergerakan popularitas dari orang. Nah, dari popularitas itulah lahir yang namanya akseptabilitas. Dari akseptabilitas akan lahir yang namanya elektoral. Nah, tingkat yang paling tertinggi adalah elektoral. Apa itu elektoral? Adalah tingkat keterpilihan atau tingkat kesukaan orang terhadap kandidat. Kalau sudah lebih sangat mayoritas yang kenal Anda, maka kemungkinan akan memilih juga semakin besar, meskipun tidak mesti harus paralel sama. Tetapi kalau banyak yang kenal kita, maka kemungkinan juga banyak yang memilih, seperti itu ya. Jadi mengapa semua lembaga-lembaga konsultan berupaya untuk mengangkat dulu popularitas, kemudian mengerjakan yang namanya akseptabilitas, dan terakhir adalah elektoral. Jadi personal branding ini sangat penting teman-teman sekalian, dan biasanya lembaga-lembaga yang sudah punya pengalaman dan memang bekerja secara profesional sebagai konsultan dan riset misalnya, dia sudah punya tools, jadi tinggal dijalankan saja oleh tim-tim media. Kerjanya hanya 24 jam bekerja di udara, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, apa lagi nih? Ini yang keempat adalah bekerja secara senyap. Yang keempat, sistem pemilu proporsional terbuka memberikan ruang kompetisi dan rivalitas di internal partai, sehingga semua cara terkadang digunakan. Karena itu, biarkan tim Anda bekerja secara senyap. Senyap itu artinya tidak terdeteksi. Kalaupun Anda ingin melakukan sedikit agak terbuka, ya silakan, tetapi harus dihitung mana yang berimplikasi positif, mana yang berimplikasi negatif. Kalau dia positif untuk bisa membangun popularitas, personal branding, dan akseptabilitas dan elektoral Anda, ya silahkan dilakukan. Tetapi kalau dia berdampak negatif, jangan dilakukan. Karena
Dalam strategi perang, jika kekuatan Anda diketahui kompetitor, itu mereka bisa menggunakan berbagai cara untuk melumpuhkan daerah-daerah yang dianggap basis-basis pemenangan Anda. Bisa mereka bom, bisa mereka kasih nuklir, kalau tidak mempan mereka kasih senjata kimia. Nah, ini yang banyak terjadi. Kadang kita membuka semua basis-basis kita posting pertemuan dengan banyak orang, padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tahu. Jangankan di internal kita sebagai rivalitas kita, kompetitor kita, di luar partai kita pun sendiri melakukan serangan-serangan. Dia pasti pelajari apa kelemahan-kelemahan kita di situ, dan dia berusaha mencari lebih baik daripada kita. Jadi hati-hati, karena di sini banyak juga yang hanya karena ingin gagah-gagahan, hanya ingin dikata, sehingga mereka melakukan kelalaian, ya. Ataukah bisa juga dia melipat gandakan kekuatan mereka. Tadinya kalau speednya hanya 80, ini speed kecepatannya dia 80 misalnya, dia naikkan menjadi 120. Di sinilah orang biasa banyak yang kecolongan. Surveinya bagus di minus 1 minggu, teman-teman semua tim sudah merasa euforia, merasa senang karena selisih sampai 10%, sehingga mereka cenderung menjaga saja suara, tidak ada pergerakan. Sementara lawan mengetahui itu, dia tingkatkan speednya, kecepatannya, bahkan sampai 150. Apa yang terjadi? Pada saat perhitungan suara mereka kalah. Diproteslah lembaga survei, kok bisa saya kalah? Ya kalah lah, Anda stagnan, orang bergerak, seperti itu, ya. Jadi ini hati-hati, banyak caleg gagal hanya karena mengabaikan hal ini. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, jangan menghamburkan amunisi di awal pertempuran. Ini penting. Biasanya caleg pemula ingin cepat dikenal dan didekati banyak pemilih, sehingga menghambur-hamburkan uang, sehingga menjadi cerita di banyak orang, hebat, apa dan sebagainya. Jangan lakukan cara-cara itu untuk dikenal. Ingat, investasi politik, investasi sosial terkadang terlupakan menjelang pemilihan. Artinya, manajemen keuangan tetap harus selektif penggunaannya. Karena itulah biasa orang menggunakan lembaga-lembaga pendamping, karena sulit untuk mengatur keuangan. Kalau pemilih, tokoh masyarakat datang ke rumah Anda mungkin tidak mengatakan bahwa saya tidak punya, atau karena ada beban psikologi. Tapi kalau lembaga profesional tidak ada beban, ya, seperti itu. Dalam beberapa pengalaman, salah satu kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka yang saya katakan tadi adalah rentan dengan money politik. Nah, ini sebenarnya diharamkan oleh penyelenggara, tetapi umumnya digunakan sebagai senjata pamungkas karena masyarakat kita sebagian besar masih pragmatis, transaksional, meskipun tidak semuanya. Ini fakta. Ini realita. Bahkan banyak yang lebih parah menggunakan cara-cara yang lain dari itu. Tapi bukan juga berarti kalau tidak ada uang kita atau terbatas kita punya logistik, kita tidak pernah bisa menang. Itu gunanya lembaga-lembaga yang mendampingi. Begitupun sebaliknya, Anda punya logistik yang banyak, kalau tidak tepat penggunaannya, Anda juga bisa kalah. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ini adalah penting karena perpaduan dari ilmu pengetahuan yang secara pribadi saya dapatkan ketika bekerja sebagai supervisor pemenangan di lembaga riset dan konsultan, sekaligus juga pengalaman yang pernah saya lalui ketika belum banyak mengetahui hal-hal tentang strategi pemenangan. Kemudian yang keenam, bekerjalah dengan berbasis data. Anda perlu menggunakan admin, bayar orang yang mengerti tentang Excel, tentang komputer, untuk merekam data-data Anda di komputer, sehingga semua bisa terukur. Ini sangat penting sekali supaya kerja-kerja politik kita itu bisa kita estimasi, bisa kita tahu kekuatan kita, oh masih seperti ini, masih agak
rawan, harus ditambah lagi kekuatannya seperti ini dan sebagainya. Dan untuk hal-hal yang begini teman-teman sekalian, lembaga-lembaga konsultan atau personal yang sudah biasa terlibat sudah sangat paham, karena mereka memang punya pekerjaan. Nah, baik teman-teman, hanya ini yang sempat saya sampaikan, tentu belum seluruhnya bisa mencakup. Masih ada hal-hal yang lain, tapi paling tidak 6 poin tadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi referensi, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk Anda, sehingga di dalam kerja-kerja politik Anda sebagai caleg pemula, paling tidak Anda sudah punya tools, Anda sudah punya instrumen yang bisa menjadi rambu-rambu bagi Anda di dalam bekerja, ya, seperti itu. Saya Bang Elo, terima kasih. Silahkan diberikan komentar di kolom komentar, dan jika ada masukan silahkan. Kalaupun video ini dianggap ada manfaatnya, silahkan di subscribe dan dibagikan. Saya Bang Elo, salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.